walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Pada pagi hari ini kembali bersama kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di tengah wabah pandemi corona yang sedang melanda negara kita ini. Mudah-mudahan dengan untayan kalimat takbir, dengan bergemanya kalimat tauhid, kalimat takbir di muka bumi Indonesia ini, semoga wabah yang sedang melanda negeri kita ini, wabah pandemi, segera pergi meninggalkan bumi Indonesia yang kita cintai ini. As-salata sunnata li'idil adha jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-'ida min akbari sya'airil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahu nibtala ibrahima khalila wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat sidang salat Jumat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berduduk simpuh di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita
diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini di yaumil kiamah nanti dicatat sebagai golongan yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita karena setelah kita mengisi bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 8, 9 dan 10, kita isi dengan nilai-nilai ibadah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah sinyal kepada kita, siapa yang berpuasa di tanggal 8 dan 9, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengisi malam 8, malam 9 dan malam 10 dengan takbir, tasbih, tahmid, zikir dan sebagainya, insya Allah surga akan rindu kepada orang-orang yang mengisi malam-malam tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha yang saat ini sedang kita laksanakan, ada dimensi kebesaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, adalah besarnya pengorbanan yang ditujukan oleh beliau kepada Allah setelah melalui beberapa tahapan-tahapan. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Salah satunya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mempersiapkan sebuah perjalanan yang panjang tanpa sesuatu perintah lainnya, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan putranya Ismail yang baru saja dilahirkan berjalan untuk menuai sebuah perjalanan yang sangat panjang, dipenuhi dengan pepohonan dan rumputan, dipenuhi dengan berbagai macam rintangan. Semuanya itu dijalani oleh Nabi Allah Ibrahim dan istrinya, sampailah ke suatu daerah yang dikatakan Jazirah Arab. Tempat inilah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang baru saja dilahirkan ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hanya dengan berbekal air makanan. Mereka berdua, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, berjuang untuk menghadapi kehidupan. Sebelum ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hadirin, Siti Hajar bertanya kepada suaminya, wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun di sini? Semua itu tidak dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim. Bahkan ketika sampai di padang Jazirah Arab, Siti Hajar sekali lagi bertanya kepada suaminya, apakah Allah akan memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Maka Nabi Allah Ibrahim menjawab, benar. Kemudian sebagai istri yang solehah dan beriman, Siti Hajar menjawab, kami tidak akan tersia-sia selagi Allah bersama kami. Dialah yang memerintahkan engkau pergi. Maka Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan mereka. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, adalah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak akan ada yang mensengsarakannya. Mereka yakin tidak akan ada yang dapat mencelakainya, tidak ada yang dapat melukainya. Dalam situasi kehidupan kita saat ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dalam situasi pandemi COVID-19, seyogyanya kita jadikan musibah, bencana ataupun apapun namanya, kita jadikan sebagai sebuah
pelajaran kepada kita bahwa kita harus banyak berprasangka baik, berhusnuzon terhadap apa yang sedang kita hadapi. Bukan kita frustasi terhadap kehidupan ini. Kenapa? Kalau kita berhusnuzon, berprasangka baik, maka insya Allah Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Padahal nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat-nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib berbaik sangka, maka Allah pun akan berbuat sangka yang baik kepada kita. Jika kita berprasangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuk kita semua. Jika kita berburuk sangka, hadirin, maka berarti kita telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinilah situasi pandemi yang saat ini sedang kita alami, mudah-mudahan Allah akan memberikan suatu hikmah yang besar bagi kita, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya untuk selalu dalam meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam itu juga pelajaran yang bisa kita ambil dari Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hanya dengan berbekal air minum dan makanan yang cukup untuk beberapa hari. Ternyata itu pun habis. Siti Hajar berusaha untuk mencari air, berusaha untuk mencari makanan agar mereka bisa tetap hidup dan mempertahankan akidahnya. Lalu Siti Hajar berlari-lari kecil dari Safa. Dari Safa mungkin ada manusia, ada makanan, ada minuman ataupun tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi di sana tidak ada lagi. Lalu ialah berlari ke Bukit Marwa. Begitu pula di sana tidak ada sesuatu apapun yang dapat ditemukan oleh Siti Hajar. Sehingga sampai 7 kali bolak-balik Siti Hajar melakukan itu semua semata-mata untuk mencari makan dan minum, sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Padahal Siti Hajar tidak tahu bahwa sebenarnya air itu ada dekat kaki Ismail alaihi salam. Ini pelajaran bagi kita semua, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air, dikeluarkan segala tenaganya, dikeluarkan kemampuannya, bolak-balik dari Safa dan Marwa untuk mendapatkan air, tapi tidak ia dapatkan. Ia terus berusaha. Ini menandakan bahwa apapun situasi yang saat ini sedang kita alami, pandemi yang sedang kita alami saat ini, janganlah kita jadikan sebagai sebuah alasan untuk tidak bersungguh-sungguh dalam mencari rizki. Tapi disinilah Allah memberikan pelajaran kepada kita. Situasi apapun kita harus fight, kita harus sungguh-sungguh untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pelajaran bagi kita, keluarga besar kita. Dalam situasi pandemi seperti ini, seharusnya kita lebih banyak introspeksi kepada keluarga kita, lebih banyak menjadikan sorotan kepada keluarga kita. Sebagai suami, seberapa besarkah perhatian kita terhadap keluarga kita? Seberapa besarkah amal ibadah kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita? Sebagai seorang istri, sudah seberapa besarkah perhatian kita, pendidikan kita, pembinaan kita terhadap anak-anak kita? Terlebih-lebih hadirin yang dimuliakan Allah, dalam situasi pandemi, pembelajaran jarak jauh yang semuanya serba online, yang semuanya harus memakai media sosial dan sebagainya, maka seorang ibu harus lebih banyak menjaga kesabarannya. Seorang ibu harus menjaga keikhlasannya. Seorang ibu harus lebih banyak memperhatikan anak-anaknya, karena ini semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah dan menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini kita jadikan sebagai sebuah ataupun sesuatu yang menjadikan amal ibadah kita itu berkurang.
tapi justru kita jadikan pandemi ini untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah dengan selalu berhusnuzon, berprasangka baik, bahwa dengan berprasangka baik mudah-mudahan Allah pun akan berprasangka baik kepada kita. Sekaligus juga kita tingkatkan amal ibadah kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Serta yang tidak kalah pentingnya pada saat ini adalah sekiranya kita memiliki rizki, mari sama-sama kita berkurban. Kenapa? Karena ibadah kurban yang kita lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Ketika dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang sekitarnya, maka kita sudah menunjukkan rasa sosial kemasyarakatan. Dagingnya, hewannya nanti di yaumil qiyamah akan menjadi kendaraan kita. Mudah-mudahan materi khutbah singkat pada siang hari ini, pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang mampu mengikuti teladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hadirin, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita angkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah setelah kita melaksanakan ibadah puasa Tarwiyah dan Arafah. Mudah-mudahan satu di antara kita dari sekian banyak jamaah yang hadir pada siang pagi hari ini, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafihi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li ajimi sultanik. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami bersimpuh di masjid yang mulia ini melaksanakan salat Idul Adha. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara-saudara kami ya Allah, yang muslimin, yang muslimat, yang mukminin dan mukminat, yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ya Aziz, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan sehingga kami bisa melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Janganlah Kau jadikan COVID-19 ini untuk bisa memberikan kelemahan kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah hikmah dari kejadian ini ya Allah, kami selalu berprasangka baik ya Allah. Jadikanlah kejadian-kejadian ini bisa menjadikan amal ibadah kami meningkat ya Allah. Jadikan hati kami hati yang selalu istiqomah. Jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah hati yang selalu ikhlas terhadap apa yang Kau berikan ya Allah. Jauhkan hati kami dari rasa takabur ya Allah. Jauhkan hati kami dari rasa hasud. Jauhkan hati kami dari rasa berbangga hati dari apa yang sudah kami lakukan ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai orang tua diberikan kemampuan untuk mendidik, membimbing mereka ya Allah dalam situasi COVID-19 ini ya Allah. Jadikan ibadah kurban yang telah kami lakukan ya Allah
menjadi ibadah yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Jadikan semua itu ya Allah adalah nilai-nilai ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.